Kekaisaran Romawi, Mesir kuno, peradaban Maya. Semuanya pernah bangkit, berjaya, terus lenyap di telan sejarah. Tapi ada satu bangsa yang meskipun sering tanpa tanah air dan tanpa pasukan, gak cuma bertahan selama 4.000 tahun, tapi juga terus berkembang. Hari ini, kita akan coba pecahkan salah satu teka-teki sejarah yang paling abadi ini. Gimana caranya ini bisa terjadi? Ini kan sebuah anomali sejarah yang udah bikin para pemikir bingung selama berabad-abad. Sebuah kisah tentang cara bertahan hidup yang membentang selama 4 milenium. Nah, ini dia inti misterinya. Gimana bisa sebuah bangsa yang seringkali nggak punya tanah air atau kekuatan militer yang sepadan nggak cuma bertahan, tapi justru berkembang, sementara kekaisaran-kekaisaran perkasa di sekitar mereka hancur jadi debu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan merujuk pada karya Max E. Dimont. Bukunya ini akan jadi panduan kita, menawarkan sebuah kerangka untuk memahami ketahanan mereka yang luar biasa. Oke, sekarang mari kita mundur sedikit untuk melihat gimana semua ini dimulai. Yang menarik adalah bangsa Ibrani kuno ini sebenarnya relatif terlambat masuk ke dalam catatan sejarah. Coba bayangkan ini, waktu peradaban-peradaban besar di bulan sabit subur lagi sibuk-sibuknya membangun kota-kota mega dan monumen-monumen raksasa, bangsa yang kelak menjadi orang Yahudi ini bahkan belum muncul sebagai pemain di panggung dunia. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah kontrasnya. Di satu sisi, Anda lihat ada kekaisaran dengan kekuatan yang nyata, tentara, bangunan, hukum tertulis. Di sisi lain, ada orang Ibrani yang identitas awalnya justru nggak terikat pada aset fisik, tapi pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan ini membawa kita ke inti argumen Dimont. Kunci kelangsungan hidup orang Yahudi itu nggak terletak pada kekuatan material, tapi justru pada kekuatan sebuah konsep. Jadi, kalau bukan pedang dan batu yang menopang mereka, lalu apa dong? Jawabannya, menurut Dimont, adalah sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang nggak bisa Anda sentuh, tapi dampaknya, seperti yang akan kita lihat, jauh lebih abadi daripada kerajaan manapun. Nah, inilah ide radikal itu, perjanjian. Menurut Dimont, ini adalah fondasi dari segalanya. Ini bukan sekedar janji tentang tanah loh, ini adalah sebuah fakta yang mendefinisikan sebuah bangsa melalui hubungannya dengan Tuhan. Ini menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah alat tanah air portable yang dibawa di dalam hati dan pikiran, bukan di atas peta. Dan kutipan ini dengan cemerlang menggambarkan betapa dalamnya momen ini. Ini bukan sekedar peristiwa sejarah biasa. Ini adalah awal dari sebuah dialog yang berkelanjutan, sebuah hubungan yang akan menjadi jangkar bagi orang-orang Yahudi dalam melewati segala kesulitan. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana gagasan fundamental ini benar-benar bekerja dalam prakteknya, membimbing orang-orang Yahudi melalui sejarah awal mereka yang penuh gejolak. Garis waktu ini menunjukkan bagaimana perjanjian itu berfungsi sebagai jangkar. Saat mereka nomaden, perjanjian itu adalah negara mereka. Saat mereka bermigrasi karena kelaparan, perjanjian itu adalah konstitusi mereka. Dan bahkan saat diperbudak di Mesir, perjanjian inilah janji tentang masa depan dan identitas yang terpisah yang mencegah mereka berasimilasi dan lenyap. Nah, itu dia kekuatan sebuah gagasan dalam praktiknya. Jadi, ini dia metafora utamanya. Sejarah Yahudi bukanlah sekedar serangkaian penaklukan dan kekalahan. Menurut Dimont, ini adalah kisah sebuah hubungan yang terus berlanjut. Sebuah percakapan dengan Tuhan yang memberikan makna dan tujuan bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Jadi, apa dampak jangka panjang dari semua ini? Mari kita akhiri dengan melihat bagaimana gagasan kuno ini terus membentuk dunia kita hingga hari ini. Coba lihat rantai pengaruh ini. Menurut Dimont, tradisi intelektual yang lahir dari dialog ini, tradisi bertanya, menafsirkan, dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar, mengalir dari Musa ke Kristus, Spinoza, Marx, Freud, hingga Einstein. Mereka semua, dengan cara yang sangat berbeda, adalah pewaris dari cara berpikir yang sama ini. Pengaruhnya terhadap peradaban dunia sungguh luar biasa. Dan inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Buku Dimont menunjukkan bahwa ketika identitas suatu bangsa berakar pada sebuah gagasan yang transenden, sebuah perjanjian, sebuah dialog, ia menjadi sangat tangguh, mampu bertahan dari runtuhnya kekaisaran dan hilangnya tanah air. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk direnungkan.